Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dimanapun kita berada. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, Bu Anita akan menyampaikan materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjalani hidup yang penuh dengan kebermaknaan dan menghindari sifat-sifat tercela. Materi ini akan mengulas berbagai sifat negatif yang harus dihindari dan bagaimana kita dapat menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Menghindari sifat berfoya-foya. Definisi sifat berfoya-foya adalah hidup boros dan berlebihan dalam menggunakan harta tanpa memperhatikan manfaat dan kebutuhan yang wajar. Dampak negatif dari berfoya-foya adalah menyebabkan pemborosan, hutang, dan memicu timbulnya sifat-sifat tercela lainnya. Dalil Al-Quran dari menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, yaitu melarang sifat boros dan menyebutnya sebagai saudara setan. Nah, ini adalah Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra, Surat 17 ayat 26-27. Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara setan. Riya, menghindari sifat riya. Definisi riya adalah melakukan amal ibadah dengan niat untuk mendapatkan pujian atau pengakuan orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya riya dapat menghilangkan keikhlasan dalam beramal dan menghapus pahala amalan. Dalil hadis dalam menghindari sifat riya yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang riya dalam amalannya, maka Allah akan mempermalukannya pada hari kiamat. Contoh dari perbuatan riya, sengaja berpakaian mewah atau bersedekah di depan orang lain untuk memperoleh pujian dan rasa kagum. Nah, ilustrasi gambar di bawah itu adalah seseorang yang memberikan uang kepada pengemis tetapi mengabadikan lewat ponsel dan di-share di media sosial.
Selanjutnya, menghindari sifat sum'ah. Deskripsi sum'ah adalah membicarakan sesuatu yang membuat diri sendiri atau orang lain terkenal, baik itu benar maupun tidak. Contohnya, menceritakan tentang kebaikan atau prestasi diri sendiri kepada orang lain agar dipuji dan diakui. Kemudian cara menghindari sifat sum'ah, yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Dalil tentang sum'ah, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Artinya, siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalannya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dampak negatif dari takabur. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Dan yang terakhir, ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya ada menghindari sifat takabur. Takabur adalah bersikap sombong, angkuh, dan merasa lebih tinggi dari orang lain tanpa ada alasan yang benar. Contoh dari sifat takabur adalah menganggap diri lebih baik, lebih pintar, atau lebih kaya daripada orang lain dan meremehkan mereka. Dalil dari menghindari sifat takabur adalah Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan pipimu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Dan selanjutnya ada hasad. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah perasaan iri dan dengki terhadap keberhasilan atau kelebihan yang dimiliki orang lain. Contohnya, merasa tidak senang ketika orang lain memperoleh suatu pencapaian atau keberuntungan yang tidak dimiliki. Cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum. Dalil menghindari sifat hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma ktasabu walin nisa'i nasibum mimma ktasaban. Was'alullaha min fadlih.
Innallaha kana bihi kulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Hikmah menghindari sifat-sifat tercela. Ikhlas, melakukan sesuatu dengan hati yang tulus karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Persatuan, saling menghargai dan tidak saling iri atau berbangga diri dapat memperkuat hubungan antar sesama. Keberkahan, menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan dalam hidupnya. Merangkul hidup penuh manfaat. Dengan menghindari sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, kita dapat meraih hidup yang bermakna dan penuh keberkahan. Mari kita mulai dengan berkomitmen untuk memupuk ikhlas, persatuan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi yang sudah Bu Anita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.